Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Lima Manajemen FEB UNM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli sebagai staf bidang 3 advokasi dan kajian strategi. Kali ini kita bersama kakanda kita, boleh diperkenalkan namanya? Ya, nama saya Samri. Ya, beliau adalah formatur Ketua BEM Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun langkah rencana dan langkah strategis pergerakan mahasiswa untuk masa depan. Untuk melanjutkan, boleh kakak bahas tentang apa yang kita angkat dari tema sekarang. Oke. Sebelumnya terima kasih atas undangan teman-teman dari tim manajemen FEB UNM. Menarik sebenarnya soal membahas persoalan gerakan, karena hari ini metodologi gerakan itu sebenarnya tidak hanya dilihat dan berstandar pada wilayah aksi langsung itu yang berjalan dan sebagainya. Kita perlu melihat metodologi yang berbeda hari ini, karena modernisasi dan sebagainya, digitalisasi yang kemudian berkembang hari ini justru sebenarnya membuka peluang-peluang untuk kemudian mengadvokasikan segala sesuatu. Anggaplah begini, misalnya kita ingin bahwa mencapai suatu persoalan, tapi tujuan daripada itu tidak hanya dilakukan dengan metodologinya ketika turun ke jalan. Kita perlu melihat metodologi yang lain. Makanya itu yang saya maksud tadi di awal, bahwa kita perlu memandang segala sesuatu tidak hanya kaku dan berpatokan di wilayah aksi langsung. Perlu ada metodologi yang lain untuk kita susun. Jadi juga persoalan adalah bahwa gerakan mahasiswa hari ini kemudian turun ke jalan itu kadang tidak disambut baik oleh masyarakat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama, teman-teman mungkin terlalu monoton untuk melaksanakan aksi demonstrasi tanpa misalnya ada upaya kampanye, upaya untuk kemudian memberikan memberikan pengalaman kepada masyarakat sekitar dan sebagainya, untuk apa kemudian kita turun, apa urgensinya kemudian kita turun. Itu yang kemudian dirasakan masyarakat hari ini, dan saya anggap beberapa bentuk keresahan daripada masyarakat hari ini juga bukan hanya dari kebijakan negara, tapi bentuk kita sebagai mahasiswa menyikapi kebijakan itu ketika misalnya ke lapangan. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, saya kembalikan ke Bapak. Oh iya. Selanjutnya kita mempunyai beberapa pertanyaan yang kami telah teman-teman kumpulkan, dan kita bisa melangkah di pertanyaan pertama. Bagaimana langkah kedepannya sebagai Presiden BEM terpilih terhadap pergerakan atau permasalahan di Universitas Negeri Makassar? Oke. Soal problematika kampus khususnya di Universitas Negeri Makassar, saya lihat begini. Selama proses yang kemudian mengantarkan sampai hari ini dimandatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk kemudian menjadi Presiden BEM UNM, saya melihat teman-teman ternyata punya persoalan yang sama di semua fakultas, punya persoalan yang sama dan sistemik. Apa yang kemudian bisa kita lakukan dari persoalan bersama itu? Sebelumnya kan kita melihat dan memandang bahwa persoalan di fakultas ini misalnya harus menyelesaikan fakultas ini, tanpa pernah ada upaya untuk kemudian menghubungkan informasi itu atau mengkomunikasikan informasi itu. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah menyatukan apa yang menjadi persoalan bersama, untuk kemudian kita ramu bersama dan membuat gerakan kolektif dari itu. Hari ini kan kita upayakan supaya 9 fakultas yang kemudian kita wacanakan sebagai 9 mata orange itu tergabung dalam satu tubuh yang sama, yaitu BEM. Nah, ketika misalnya sudah bersatu 9 mata orange ini, kita akan membuka atau memperlebar peluang apa yang menjadi isu, apa yang menjadi persoalan bisa kita selesaikan secara bersama. Poinnya adalah supaya peluang untuk mencapai goals daripada isu yang kita angkat itu jauh lebih terbuka, lebih lebar. Bagaimana kemudian metodologinya? Saya selalu berpandangan juga bahwa metodologi gerakan itu yang sebut saya tadi di awal, bahwa metodologi gerakan itu tidak hanya turun ke jalan. Kita bisa misalnya membuka dialog atau diskusi langsung dengan pemangku kebijakan atau stakeholder yang kemudian hadir. Nah, ketika misalnya dalam konsolidasi kita sudah patok bahwa ini capaiannya kita supaya goal apa yang menjadi isu dan persoalan, kita tentukan metodologinya. Ketika misalnya metodologinya
harus misalnya berdiskusi dulu, bisa kita upayakan itu dulu. Atau misalnya kita metodologinya pendidikan massa dulu supaya teman-teman mahasiswa itu sadar apa yang menjadi persoalan bersama. Karena lagi-lagi lembaga mahasiswa bukan cuma yang merasakan persoalan di UNM, tapi teman-teman mahasiswa. Itu yang sulit karena mengembalikan hak-hak mahasiswa selalu dipandang adalah bagaimana kemudian fungsionaris LK yang mampu menjalankan itu, padahal fungsionaris LK juga bagian daripada mahasiswa yang kemudian jadi fungsionaris LK. Makanya upayanya tergantung daripada metodologi itu yang kemudian dimaksud tadi, tergantung daripada hasil yang mau kita capai, metodologinya menyesuaikan, tidak ada patokan metodologi harus turun ke jalan, turun aksi dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya kenapa saya juga menganggap bahwa ini kan yang menjadi sebenarnya tagline adalah katalisator orange. Katalisator itu senyawa atau zat yang kemudian akan mempercepat perubahan reaksi kimia. Itu yang kemudian saya maksud. Kita di BUMN hari ini akan mencoba untuk mengkatalisasi apa yang menjadi persoalan bersama. Katalisasi itu adalah bagaimana menghubungkan, mengambil sudut pandang hasil kajian misalnya, karena teman-teman saya lihat punya sudut pandang yang berbeda di beberapa fakultas. Kita mencoba menyatukan itu dalam satu konsolidasi besar di BUMN. Untuk apa? Untuk kemudian menyelesaikan masalah kita secara sistemik dan berupaya untuk menghadirkan gerakan kolektif yang saya rasa belum mampu untuk kita hadirkan pada tahun-tahun belakangan ini. Itu yang kemudian kita upayakan. Bagaimana BUMN hadir sebagai satu stakeholder atau satu lembaga tingkat universitas yang mampu menyelenggarakan. Saya selalu bilang sama teman-teman bahwa gerakannya teman-teman BUMN itu ditentukan oleh teman-teman akar rumput. Ketika misalnya eksklusivitas daripada BUMN itu masih dipertahankan, artinya kita tidak mampu untuk menjaga akar rumput. Padahal saya rasa teman-teman dari akar rumput lah kemudian gerakan, karena mereka yang selalu berdekatan dan bersentuhan langsung dengan persoalan yang terjadi di mahasiswa, terkhususnya untuk mengembalikan hak-hak mahasiswa dan sebagainya. Saya rasa itu dulu. Ya, seperti bisa kita lihat bahwa setiap jurusan hanya terfokus pada ada isu di fakultas itu sendiri, dan fakultas lain tidak melihat apa yang mereka angkat dari isu yang sekarang terjadi. Jadi kita sebagai mahasiswa akan peka terhadap urusan lain yang mereka hadapi, kita akan bantu begitu Kak, ya Kak. Ya, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Bagaimana langkah Presiden BEM terpilih untuk mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap permasalahan sosial yang terjadi? Oke, soal bagaimana kemudian sebenarnya bukan upaya untuk memahamkan atau hari ini adalah teman-teman sebenarnya paham persoalan apa yang menjadi masalah di sekitarnya. Cuman kadang abai untuk melihat itu. Makanya saya salah satu yang masuk dalam grand design saya pada saat pencalonan kemarin adalah bagaimana menumbuhkan atau mengadakan diskusi progresif di masing-masing fakultas. Jadi BEM akan turun ke fakultas-fakultas untuk mengadakan diskusi progresif. Ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk kemudian membangun iklim praksis itu, baca, diskusi, dan aksi. Nah, pendidikan massa itu sebagai basis yang jelas. Kenapa perlu ada pendidikan massa? Kenapa perlu ada penyadaran, upaya untuk kemudian menyadarkan teman-teman mahasiswa supaya lebih peka terhadap apa yang mereka rasakan hari ini. Karena lagi-lagi ketika misalnya teman-teman tidak merasakan, berempati misalnya terhadap apa yang menjadi persoalan, kita tidak akan mencapai pada eskalasi gerakan yang lebih besar. Makanya langkah awalnya adalah membuat diskusi progresif di masing-masing fakultas. Ini sebagai langkah dan upaya kita untuk kemudian pertama melakukan pendidikan massa, menyadarkan teman-teman mahasiswa, dan ketiga adalah sebagai langkah untuk kemudian menghilangkan itu tadi eksklusivitas BUMN. Karena hari ini beberapa hari yang lalu bahkan selalu disebut bahwa BEM ini eksklusif, tidak mau turun ke lapangan, tidak mau turun ke teman-teman fakultas, tidak mau menyentuh akar rumput dan sebagainya. Dan saya rasa itu menjadi rumusan masalah yang jelas, bagaimana kemudian mengembalikan marwah lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas. Nah, selain daripada itu, kita akan berupaya untuk kemudian menghubungkan sel-sel kolektif itu tadi. Sel-sel kolektif yang saya maksud adalah lembaga-lembaga yang kemudian getol di wilayah pergerakan. Hubungkan itu sebagai upaya kita membuat gerakan
yang lebih besar, tidak hanya di lingkungan Universitas Makassar, karena wacana kenegaraan hari ini hadir selalu kemudian berkutat di wilayah pengaturan regulasi, kebijakan dan sebagainya. Kita perlu upaya untuk kemudian membangun gerakan kolektif. Nah, menghubungkan sel-sel kolektif ini justru akan sebenarnya menambah daya kekuatan kita agar kemudian tercipta itu gerakan kolektif. Nah, tidak hanya ini kan kalau di kampus kan kita menghubungkan 9 fakultas terlibat. Nah, di samping itu selain daripada menghubungkan, membuat basis massa yang jelas di internal, kita akan mencoba untuk kemudian menghubungkan sel-sel kolektif yang ada di beberapa kampus atau organisasi-organisasi yang ada di luar, supaya isu yang kemudian kita bawa atau wacana kenegaraan yang hadir pada hari ini bisa kemudian kita bangun lebih besar dan gaungannya akan lebih besar. Pelemparan wacana justru akan terbuka lebih lebar dan sebagainya. Itu kemudian akan kita coba ke depannya. Saya kira seperti itu, Pak Moderator. Dan seperti sekarang kita lihat masih banyak mahasiswa yang apatis tentang isu yang ada. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan mahasiswa itu. Jadi kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Menurut Presiden BEM, terpilih apa yang menjadi fokus utama pada pergerakan mahasiswa pada hari ini, dan apakah pergerakan mahasiswa pada hari ini masih relevan terhadap kondisi hari ini? Oke, apakah pergerakan masih relevan hari ini? Itu tadi yang saya bilang bahwa kita itu punya kecenderungan dalam mengadvokasi segala sesuatu terkesan monoton, tidak ada upaya kemudian untuk memberikan atau melakukan aksi demonstrasi yang bervariasi misalnya. Padahal ketika misalnya kita lihat estetika politik yang kemudian disampaikan oleh Jessica Ransier, bahwa perlu ada pendekatan estetika untuk kemudian mengemansipasi masa aksi atau orang-orang yang lewat dalam aksi demonstrasi itu agar mereka juga merasakan hal yang sama. Karena begini, kalau saya kepandang memberikan pemahaman sebenarnya justru akan memberikan gap. Itu yang tadi saya maksud, memberikan gap antara mahasiswa atau kepada masyarakat. Jadi ada gap yang terjadi di situ. Nah, tugasnya kita adalah bukan memperlebar gap itu, memperlebar jurang itu antara mahasiswa dengan masyarakat. Karena ketika misalnya gap itu hadir, otomatis ada kesan yang terlalu superior dari mahasiswa, seolah-olah bahwa hanya mahasiswa yang kemudian mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, hanya mahasiswa yang kemudian mampu untuk menyelesaikan persoalan negara dan sebagainya. Padahal ada masyarakat di sini yang jauh lebih besar. Karena upayanya adalah bagaimana kemudian memberikan juga bahasa kepada mereka, memberikan menghubungkan bahasanya kita ke mereka supaya mereka juga tahu bahwa apa yang menjadi persoalan hari ini, apa yang urgent. Jadi bukan cuma upaya untuk memahamkan. Orasi kan sebenarnya kalau kita pandang bahwa upaya untuk menggambarkan persoalan yang hadir itu kan dramaturgi. Dramaturgi kalau di teater itu kan apa yang terlihat di depan itu sama dengan apa yang di balik layar. Nah, orasinya itu yang sering dilakukan teman-teman adalah dramaturgi, memberikan pemahaman, menggambarkan apa yang terjadi hari ini pada masyarakat atau orang yang berdemonstrasi. Nah, dramaturgi tidak hanya itu yang saya maksud tadi. Dramaturgi tidak hanya melalui orasi, tapi kita perlu ada estetika yang lain. Perlu ada pendekatan yang lain dalam melakukan demonstrasi, misalnya membuat panggung yang justru ditampakkan sebagai panggung teater. Saya selalu memandang bahwa demonstrasi itu panggung teater, melakoni apa yang sebenarnya terjadi dalam negara, terjadi di negara hari ini, itu yang kemudian kita tampilkan. Jadi tidak hanya memberikan penggambaran dan berupaya untuk memahamkan, tapi mereka akan menyaksikan langsung. Dengan itu ketika ada pakai pendekatan estetika gerakan, dengan itu masyarakat akan kemudian beremansipasi dan turut menyuarakan. Itu yang pertama. Kedua, selalu ada nuansa seperti ini, kesan yang tadi toh superior, gap dari masyarakat dari mahasiswa yang terkesan jauh. Nah, naasnya adalah kita selalu menarasikan bahwa aksi atau demonstrasi yang kita lakukan itu untuk. Jadi redaksi katanya itu untuk, bukan bersama. Nah, ketika misalnya untuk rakyat, untuk mahasiswa, untuk ini, untuk itu kan sebenarnya yang memperlebar gapnya. Makanya supaya tidak lebar gapnya, kita perlu mewacanakan sesuatu, menarasikan sesuatu yang tidak hanya berkutat di wilayah tapi bersama.
gerakan kolektif itu dibangun ketika bersama, bukan dalam fiksi bentuk. Nah, hari ini kita akan mencoba bahwa bagaimana kemudian membangun gerakan kolektif itu tidak dengan narasi bentuk tadi, tapi bersama siswa, bersama masyarakat. Itu yang sebut tadi bahwa perlu memang ada langkah strategis yang jelas. Misalnya tadi pendidikan massa yang jelas, membangun sel kolektif, membuat pendidikan politik lanjutan supaya mahasiswa juga paham apa yang terjadi dari keresahan mereka. Itu yang disebut tadi bahwa memang agak kaku metode gerakan hari ini, perlu memang ada variasi-variasi yang lain. Atau kan misalnya kita membangun gerakan yang tidak hanya ke jalan, misalnya melakukan gerakan yang digitalisasi, buat bangun ekspresi agar kemudian orang tidak hanya menyaksikan itu ketika di jalan, tapi bisa menyaksikan itu ketika berada di media sosial, supaya mereka juga terpantik untuk turut bersuara dan turut bergerak. Seperti itu mungkin. Berarti supaya mereka merasakan apa yang terjadi, jadi mereka akan terpancing begitu tadi. Jadi tidak ada upaya untuk memahamkan mereka sebenarnya. Mereka cuma bisa menyaksikan, oh ternyata seperti ini yang kemudian kita maksud sebagai bagian daripada emansipasi. Jadi distribusi rasa nalar terjadi di situ. Gitu. Benar begitu ini. Melangkah ke pertanyaan keempat, seberapa besar dampak kolaborasi antar kampus untuk perubahan besar di masa depan? Ya, kolaborasi kampus di sini diartikan mungkin lembaga mahasiswa ya, lembaga mahasiswa misalnya kampus A, kampus B dan sebagainya. Nah ini yang, atau misalnya organ-organ yang terlibat di dalamnya. Saya justru melihat bahwa itu tadi gerakan kolektif harusnya dibangun dengan dasar bukan dengan narasi bentuk, tapi bersama. Nah ketika misalnya teman-teman mahasiswa juga memprioritaskan dan menghubungkan informasi urgensi daripada persoalan yang hadir ke masyarakat dengan mahasiswa yang lain, itu akan justru memberikan dampak yang lebih besar. Kita mungkin mengenal hari ini bahwa ada teori Gramscian yang menganggap bahwa intelektual organik itu ada pada mahasiswa, ada pada masyarakat yang lain. Itu yang akan kemudian memberikan butterfly effect ketika misalnya teman-teman membangun gerakan kolektif, menjahit sel-sel kolektif tadi. Seberapa besar dampaknya ketika misalnya skala gerakan itu besar, banyak, dan mampu untuk kemudian bahasanya menggoyang kursi atau bangku kekuasaan. Dia kan begini sebenarnya, kalau di regional Makassar kita melihat kan ada DPR sebagai rumah aspirasi, rumah rakyat, sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi itu. Tapi secara fungsi selalu berkutat di wilayah upaya untuk kemudian menyampaikan ke pusat apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi polemik hari ini di regional Sulawesi. Kita selalu seperti itu. Ataupun misalnya wacana kenegaraan yang kita bawa ke DPRD provinsi. Tapi seberapa besar manfaatnya itu yang kemudian akan menjadi butterfly effect. Misalnya Makassar mengadakan demonstrasi besar, Jawa misalnya akan mengadakan juga, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Nah, ketika misalnya upaya itu kita lakukan dengan yang tadi butterfly effect itu, justru akan memperlihatkan ke negara atau memperlihatkan ke pemangku kebijakan bahwa ternyata persoalannya tidak dirasakan cuma satu orang, tidak dirasakan oleh sektoral misalnya di pulau ini, tapi dirasakan secara keseluruhan. Nah itu yang kemudian kita mulai upaya untuk membangun kesadaran itu. Nah ketika misalnya harapannya kan begini, harapannya adalah ketika misalnya gaungannya terbuka lebar atau dilakukan secara lebih besar oleh teman-teman misalnya di beberapa pulau, kita akan melihat bahwa ketika negara tidak mampu menyelesaikan ini, berarti negara gagal. Kan seperti itu. Ketika negara tidak mampu untuk bersikap tegas melihat apa yang menjadi polemik, bahwa gelombang demonstrasi itu banyak dilakukan oleh teman-teman di beberapa pulau, di beberapa sektor, artinya negara gagal untuk menyikapi itu. Nah, perlu memang ada sikap tegas dari negara. Nah, poinnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian hari ini kita berupaya untuk menghubungkan apa yang menjadi keresahan teman-teman di Makassar, apa yang menjadi keresahan teman-teman di daerah lain. Nah, untuk itu kemudian kita konsolidasikan lebih besar, karena justru saya selalu memandang bahwa
ketika tidak ada kontrol atau intervensi atau apapun bahasanya yang dilakukan kepada pemerintah, pemerintah justru akan lebih sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi. Nah, padahal kadang-kadang regulasi atau kebijakan itu sebenarnya tidak benar-benar bijak, karena selalu berpatokan pada wilayah yang tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan oleh teman-teman, misalnya mahasiswa atau misalnya masyarakat kalau masyarakat adalah. Nah, itu yang perlu kita bangun sejak di awal, bagaimana membentuk gerakan kolektif, membangun sel-sel kolektif, menghubungkan itu dan berusaha untuk membangun basis massa yang jelas. Karena berlawan belum tentu membangun, tapi membangun sudah pasti melawan. Seperti itu mungkin. Sangat menarik, sangat menarik. Mungkin kita mempunyai beberapa pertanyaan lagi untuk yang kelima. Ketika terjadi perbedaan antara pandangan atau intervensi dari birokrasi kampus atau pihak pemerintah, apakah yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Perbedaan pandangan ya. Saya rasa selalu ada perbedaan pandangan. Pemerintah selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar. Pimpinan kampus juga selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan mereka benar. Kita di mahasiswa berupaya untuk melihat apakah regulasi atau pandangan yang sudah mereka keluarkan itu berkesesuaian tidak, misalnya dengan regulasi yang ada, kebutuhan mahasiswa misalnya atau kebutuhan masyarakat, dengan hal-hal lain yang benar bertentangan. Nah, mampukah misalnya pemerintah untuk merasionalisasikan apa yang menjadi kebijakannya atau regulasi yang kemudian dikeluarkan. Nah, ketika misalnya ada perbedaan, bagaimana menjelaskan itu? Saya rasa bahwa kita tidak harus kemudian legowo dengan perbedaan pendapat itu, justru semakin menimbulkan kemarahan di wilayah di tataran teman-teman mahasiswa, karena apa yang kemudian kita perjuangkan adalah perjuangan yang betul-betul berasaskan pada keadilan dan kesetaraan misalnya, tanpa pemerintah mungkin tanpa mempertimbangkan itu. Makanya ketika misalnya ada perbedaan, saya rasa bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baru lah untuk teman-teman hadapi, tapi memang menjadi hatuntra. Nah, justru ketika misalnya perbedaan, kita berdiskusi saja. Kalau pada misalnya memang apa yang disampaikan pemerintah itu benar, apa yang disampaikan teman-teman juga merasa benar, kita berdiskusi yang mana kemudian kebenaran yang paling bisa kita ukur, misalnya dengan alat ukur yang ada. Nah, justru saya anggap bahwa ketika pemerintah tidak mampu untuk merasionalisasikan itu, artinya pemerintah tidak mampu untuk menjalankan apa yang sedang berlangsung. Kira-kira mungkin seperti itu. Tidak ada alasan untuk menerima kebijakan yang kemudian bertentangan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Seperti itu mungkin. Kita seperti kayak mencari jalan tengah antara perbedaan itu atau mencari jalan tengah itu ketika mungkin menjadi alternatif ketika misalnya memang dia mampu untuk merasionalisasikan apa yang menjadi regulasinya dan sebagainya. Anggaplah misalnya konteksnya begini. Kampus misalnya pimpinan kampus menurunkan dana lembaga kemahasiswaan misalnya dari misalnya sekian juta menjadi sekian juta yang menurun karena alasannya regulasinya dari kebijakan efisiensi. Tapi teman-teman mahasiswa memandang tidak seperti itu harus kemudiannya, karena pertama dana lembaga kemahasiswaan diatur dalam PLP itu bersumber dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu jelas. Nah, sementara uang daripada UKT-nya, uang daripada lembaga kemahasiswaan itu berangkat daripada UKT-nya teman-teman yang PNBP ini. Nah, dampak efisiensi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Kita kan, itu yang saya maksud tadi, mungkin ada perbedaan di situ, dan kita sebenarnya punya dasar yang jelas. Surat misalnya surat edaran rektor soal dampak efisiensi kan tidak disebutkan juga pengurangan dari lembaga kemahasiswaan. Nah, dan itu yang saya maksud tadi, mampukah pimpinan merasionalisasikan itu? Nah, kita sementara punya alasan yang jelas dan landasan yang jelas kenapa menolak. Kalaupun tetap dipertahankan, ya pasti gelombang kemarahan justru akan terbuka lebar. Bisa saja misalnya kita mewacanakan bahwa mau kuliah saja.
sebagai bentuk daripada kekecewaan, bagaimana kamu mengeluarkan kebijakan seperti itu. Itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut soal bagaimana kemudian teman-teman menyikapi soal itu. Tapi saya rasa ketika pemerintah atau misalnya kampus tetap ngotot dengan kebijakan yang tidak bisa dinasionalisasikan dan tidak punya alasan yang jelas, kita mungkin akan melakukan pembangkangan dan sebagainya. Karena itu kan bentuk daripada kekecewaan dan itu jaminan daripada sistem demokrasi yang kita anut. Saya kira seperti itu, Mas Rata. Kalau kita membahas tentang intervensi, bagaimana kita cara mengintervensi hal tersebut? Maksudnya dari lembaga mahasiswa mengintervensi ke birokrasi. Sebenarnya begini, turun ke jalan kan bagian dari intervensi karena menolak kebijakannya. Yang tidak kupahami dari pertanyaan, tak bentuk intervensi yang bagaimana ini dimaksud? Intervensi kayak melawan. Oh, melawan dengan ya. Sebenarnya menarik karena diksi daripada ini intervensi dalam bentuk gerakan lembaga mahasiswaan kan tidak bisa diimplementasikan secara sempit. Seperti apa misalnya wacana, misalnya yang dilakukan adalah propaganda media dengan membuat wacana dan sebagainya. Itu kan bentuk intervensi karena publik akan melihat bahwa misalnya UNM tidak mampu untuk kemudian memenuhi hak mahasiswa, atau misalnya turun ke jalan, publik juga akan mengetahui bahwa ternyata ada persoalan di UNM. Itu kan bentuk intervensi. Artinya kita berupaya untuk kemudian menginterupsi kepada sivitas akademikusnya pimpinan kampus bahwa teman-teman mahasiswa tidak sepakat dengan regulasi yang kemudian dikeluarkan. Itu kan bagian dari intervensi. Begitu mungkin. Oh iya. Di sini kita tinggal memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan ke-6 itu, bagaimana Presiden DEM terpilih sebagai pimpinan dalam pergerakan mahasiswa dapat menjaga semangat juang serta idealisme mahasiswa? Oke. Dari sepanjang proses pencalonan sampai kemudian terpilih, saya selalu bilang ke teman-teman bahwa apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan soal visi besar bagaimana kemudian membentuk lembaga kemahasiswaan adalah sama, dan itu yang kemudian mendorong, termasuk saya mendorong untuk kemudian mengambil peran ini. Saya melihat bahwa UNM hari ini punya beberapa memang persoalan, dan sebagai mahasiswa ya harus menyelami itu. Bagaimana menjaga semangatnya teman-teman adalah memperlihatkan integritas daripada lembaga kemahasiswaan ini, independensi dan hak demokrasi dari lembaga kemahasiswaan ini. Karena kadang-kadang kita melihat bahwa ada lembaga-lembaga yang kemudian ketika misalnya diintervensi, ditekan oleh pimpinan, tidak akan bergerak dan sebagainya. Saya justru melihat bahwa sebelum saya tinggi duluan, saya justru akan menguji apa yang akan dilakukan oleh pimpinan saya. Itu kan bagian daripada upaya kita untuk melawan. Bagaimana caranya menjaganya, teman? Saya selalu bilang begini, kampus hari ini harus berdiri di atas takdir-takdir bangsanya. Takdir-takdir bangsa yang ini kan anonim dan metafora sebenarnya. Takdir-takdir bangsa yang semakin di situ adalah segala persoalan yang ada di lingkungan sekitar kita, misalnya di kampus, dan harus berdiri di situ. Ketika misalnya lembaga mahasiswa khususnya BUMN hari ini tidak mampu untuk hadir di tengah-tengah mahasiswa menjawab, mengawal segala bentuk persoalannya, artinya dia gagal. Nah itu yang kemudian kita jaga. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa hari ini sampai kemudian satu periode ke depan, saya bisa bilang bahwa hari ini kita jaga integritasnya lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia. Mungkin itu. Jadi untuk mengawal semangat juang para mahasiswa, kita akan turut menyuarakan apa yang mereka suarakan, begitu ya? Iya, karena lagi-lagi teman-teman ya karena anggaplah misalnya himpunan ini kita definisikan sebagai asal. Himpunan kan yang kemudian bersentuhan langsung dengan teman-teman mahasiswa. Ya. Nah, saya selalu bilang bahwa
ketika misalnya BUMN atau misalnya lembaga universitas tidak turun ke bawah, ke himpunan misalnya atau ke fakultas lah paling tidak, dia kan tidak melihat persoalan secara keseluruhan, tidak merasakan apa yang menjadi persoalan mereka. Akhirnya bentuk emansipasi untuk kemudian menyuarakan apa yang menjadi persoalan mereka tidak terterima secara full sebagai fungsi lembaga mahasiswa tingkat universitas. Makanya mereka harus turun. Nah, lagi-lagi yang saya maksud tadi bahwa teman-teman di akar rumput lah yang kemudian menentukan arah gerakan. Nah, ketika misalnya kita tidak turun ke sana, kita tidak mungkin akan membangun gerakan karena tidak punya dasar yang jelas. Dasarnya kan kita di situ. Persoalan itu, dan saya rasa kita punya persoalan sistemik dan kolektif. Nah, karena persoalan kita sistemik dan sama, mungkin ada beberapa variasi lah, tapi secara keseluruhan poinnya adalah sama. Nah, itu yang saya maksud tadi, perlu memang membangun gerakan kolektif karena persoalan kita sama. Nah, ketika misalnya sama persoalannya, upayanya kita untuk menyelesaikan itu harus dilihat seberapa besar basisnya, seberapa besar peluangnya, dan peluang itu akan terbuka lebih lebar dan luas ketika misalnya kita melakukannya secara bersama-sama. Seperti itu. Untuk menjaga semangat juang para siswa kita Harus memang mengawal. Betul. Harus memang dong teman-teman. Dan kita mempunyai pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa pada saat ini, dan bagaimana rencana serta langkah strategi untuk menghadapi permasalahan tersebut? Kita berbicara soal mahasiswa secara keseluruhan. Kalau misalnya kita berbicara soal mahasiswa keseluruhan adalah persoalannya biaya pendidikan sebenarnya. Kita melihat bahwa biaya pendidikan hari ini sangat melambung tinggi. Apa yang terjadi ketika misalnya seperti itu, kampus kemudian terlalu terkomersialisasi, karena itu kan kesan yang kemudian ditimbulkan karena jual beli, mahasiswa harus bayar sekian baru kemudian mendapatkan akses pendidikan. Apa yang terjadi selain itu adalah privatisasi pendidikan. Yang bisa mengakses pendidikan adalah orang-orang yang kemudian berkecukupan atau punya ekonomi yang mapan dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud, bahwa ketika misalnya dua persoalan ini, biaya pendidikan itu mahal, itu yang menjadi persoalan secara kolektif teman-teman mahasiswa. Kalau konteksnya di UNM, sebenarnya beragam dan bervariasi. Kita terkendala di wilayah bagaimana teman-teman mahasiswa itu mengambil haknya, pemenuhan haknya. Teman-teman mahasiswa kan sudah membayar UKT sekian. Nah, UKT itu kan dibagi, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsungnya itu kemudian mendapatkan kelas, ikut perkuliahan dan sebagainya, mendapatkan fasilitas yang layak harusnya. Tapi kan yang menjadi realita ketika turun di lapangan adalah masih ada kelas yang tidak ada kursinya, tidak terpasang AC, tidak ada proyektor untuk mendukung fasilitas pembelajaran. Artinya kampus menjadi tidak inklusif. Padahal hak mahasiswa ada di situ karena setelah membayar UKT. Itu yang menjadi persoalan. Bagaimana sebenarnya langkah strategis yang bisa diambil? Pertama, secara keseluruhan kita perlu merevisi Permen nomor 2 tahun 2004 soal SSOP PTN, karena saya anggap bermasalah. Kenapa bermasalah? Tidak ada kemudian di pasal itu yang melegalkan atau memberikan hak kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan UKT 0, karena hilang perasa paling tinggi di pasal itu. Saya beberapa pasal berapa, tapi itu yang kemudian menjadi persoalan. Dan tidak ada kemudian pasal yang mengatur soal mekanisme penunjang UKT bagi mahasiswa yang telah selesai mata kuliahnya, hanya tinggal program skripsi, itu mendapatkan UKT 0. Padahal kalau dilihat dari sistem UKT kan ada unit kos. Unit kos itu yang kemudian tidak didapatkan oleh mahasiswa ketika selesai mata kuliahnya. Harusnya kan dapat UKT 0 karena tidak bersentuhan langsung dengan kelas, tidak mendapatkan fasilitas sebagainya, padahal dia bayar UKT. Makanya perlu direvisi aturan, itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana kemudian kita mendorong pemerintah kita mendorong pimpinan universitas untuk memperadakan fasilitas yang layak untuk mahasiswa dalam konteks yang tadi yang disebutkan soal fasilitas yang bermasalah ini. Padahal misalnya begini,
di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa kampus harusnya bisa mengevaluasi 1 tahun fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada. Nah, hari ini itu kan menjadi persoalan tahunan dan saya rasa mungkin dievaluasi tapi tidak mampu untuk direalisasikan dan tidak mampu untuk dijawab persoalan teman-teman mahasiswa. Kita perlu menuntut kampus untuk kemudian memperhatikan apa yang menjadi persoalan hari ini dan itu jelas regulasinya. Itu yang pertama. Kedua, soal akses perkuliahan. Kadang ada teman-teman mahasiswa yang terlalu banyak mahasiswanya dan kelasnya tidak mencukupi, akhirnya over kapasitas. Nah, diatur juga di aturan di Bank PTN itu disebutkan bahwa jumlah mahasiswa untuk kelas itu ada 30 sampai 45 orang. Sementara kita bahkan over kapasitas. Ada beberapa fakultas yang bahkan jumlah penerimaan mahasiswa barunya banyak, tapi kelas dan fasilitas kelasnya itu tidak mumpuni. Akhirnya teman-teman mahasiswa kemudian dipaksa untuk kuliah daring. Nah, padahal mereka membayar pada full. Artinya tidak ada pembenahan di situ. Kita upayakan agar kemudian kita dorong pimpinan untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi persoalan hari ini dan menjawab persoalan itu. Nah, itu tadi yang disebutkan ketika misalnya hari ini kita membangun gerakan kolektif itu dengan melakukan penyadaran misalnya ke teman-teman mahasiswa, membangun sel-sel kolektif, melakukan pendidikan massa dengan diskusi progresif yang tadi disebutkan. Saya rasa kita mampu untuk kemudian membuka keran lebar agar kemudian apa yang menjadi persoalan hari ini bisa kita selesaikan secara bersama. Saya kira mungkin itu. Membahas tentang UKT dan pembelajaran daring, saya mau meminta Kakanda pendapatnya tentang mahasiswa yang terkendala di pertengahan jalan soal UKT-nya dan tentang pembelajaran secara daring, kebanyakan daring. Kan seseorang membayar UKT memiliki hak Untuk mengakses. ya. Menurut Kakanda bagaimana itu tentang dua pertanyaan itu? Yang tadi mahasiswa yang tidak berhenti di tengah jalan Ya. karena Kendala UKT-nya. kendala UKT. Harusnya kan jelas bahwa ada mekanisme yang mengatur soal program UKT. Misalnya teman-teman mahasiswa mengalami penurunan biaya ekonomi, penurunan pendapatan ekonomi, itu kan misalnya diatur dalam undang-undang. Itu yang menjadi persoalan karena hari ini tidak ada sebenarnya UKT 0 yang diatur dalam Permendikbud nomor 2 itu. Permendikbud yang mengatur soal UKT sebagai PTN dan kemudiannya. Makanya yang perlu kan adalah mendorong pemerintah untuk merevisi itu. Apa yang bisa dilakukan adalah misalnya bisa review atau misalnya datang langsung ke kementerian untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Nah, soal bagaimana menyikapi soal kuliah daring yang kebanyakan yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, saya rasa ketika misalnya kampus betul-betul menerapkan itu dan mayoritas perkuliahan itu dilaksanakan dalam jaringan, harusnya ada pemangkasan UKT karena kita tidak mendapatkan fasilitas yang layak yang dibayarkan di UKT yang dia langsung dan dia tidak langsung itu terhadap proses pembelajaran kita. Dan itu sebenarnya yang perlu kita kaji lebih lanjut di wilayah itu, karena saya rasa bahwa akan sangat berdosa kampus hari ini ketika misalnya mengambil UKT mahasiswa tanpa memberikan pemenuhan hak yang layak. Artinya kampus sudah menjadi inklusif, jadi sekadar ladang untuk kemudian meraup keuntungan. Apakah misalnya kuliah dalam jaringan itu betul-betul mampu untuk memberikan pendidikan yang layak, berkualitas misalnya. Kan sampai hari ini teman-teman mahasiswa kecenderungannya masuk dalam Zoom atau Google Meet dan tidur. Nah, tidak ada kemudian upaya juga teman-teman mahasiswa untuk mengakses pendidikan. Dan ketika misalnya kampus melanggengkan ini, otomatis kita bisa menafsirkan bahwa beberapa tahun kemudian SDM yang kemudian akan muncul daripada UNM ada SDM yang begitu saja. Karena kita tidak berupaya untuk membangun iklim atau budaya pendidikan yang betul-betul mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak akan mungkin mampu untuk menuju SDM yang berkualitas dan sebagainya.
karena pola iklim yang kemudian terbangun hari ini hanya seperti itu saja. Makanya perlu memang untuk memberikan penjelasan ke teman-teman. Cuman kan lagi-lagi mahasiswa kan berbeda caranya untuk pendidikan. Ada mungkin yang merasa senang ketika misalnya kuliah daring, ada mungkin yang merasa senang ketika misalnya ketemu langsung di lapangan, ketemu langsung di kelas. Tapi lagi-lagi apakah itu beresonansi dengan apa yang kita bayarkan hari ini dengan pemenuhan haknya kita? Kalau misalnya tidak, relakah teman-teman misalnya diambil UKT-nya begitu saja tanpa misalnya hadir dalam kelas dan menikmati fasilitas yang ada? Kita tidak. Itu yang perlu kita upayakan dan digelorakan lebih jauh sebenarnya, karena menjadi persoalan sistemik dan tahunan, dan harusnya pimpinan harus bisa mengevaluasi itu kewajiban dari pimpinan. Tugasnya kita misalnya di BMNM hari ini adalah bagaimana kemudian mengawal apa yang menjadi keresahan teman-teman secara keseluruhan. Kita tidak mau tebang pilih sebenarnya. Kita tidak mau tebang pilih isu apa yang perlu diprioritaskan, apa yang tidak, karena lagi-lagi saya lihat bahwa problemnya kita adalah problem sistemik dan kolektif. Kita harus bisa mengkonsolidasikan ini secara bersama dan melangkah untuk mengakomodasi secara bersama supaya teman-teman juga transparan, teman-teman LPNM transparan soal apa yang sedang dikawal, apa isu yang sedang dibahaskan. Saya kira seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing atau statement dari Kakanda yang ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena diundang sebagai narasumber di podcastnya teman-teman manajemen FEB UNM. Saya selalu berpandangan bahwa iklim daripada kampus hari ini mungkin akan bergeser karena era digitalisasi. Mungkin saja bahkan gerakan itu akan menjadi gerakan digitalisasi. Tapi saya selalu memandang bahwa budaya kita, iklim yang praksis tadi, baca diskusi aksi harus tetap digaungkan, karena ketika misalnya kita tidak seperti itu, lagi-lagi kita akan terdegradasi oleh arus modernitas yang kemudian berkembang hari ini. Kampus lagi-lagi harus berdiri di atas kaki bangsanya, bumi manusia dengan segala persoalannya, dan bisa menyatukan itu adalah teman-teman mahasiswa. Bukan saya misalnya sebagai presiden BEM hanya saja, bukan misalnya pengurus LK saja, tapi seluruh mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat. Itu yang harus kita maksud sebagai gerakan kolektif dari intelektual organik. Saya mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi undangannya. Mudah-mudahan masih ada ruang-ruang diskusi, ruang-ruang untuk kemudian mendialektikkan apa yang menjadi wacana dalam kampus atau wacana kenegaraan. Karena saya rasa bahwa perlu memang untuk kemudian kita selalu membuka ruang-ruang diskusi agar kampus tidak hanya menjadi tempat yang hari ini kita rasakan sebagai eksklusif dan sebagainya. Harus dibukakan ruang inklusif untuk mendiskusikan apapun. Mungkin itu. Terima kasih. ya, saya juga terima kasih atas masukan dan jawaban-jawaban yang luar biasa. Ya baik, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu.